Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus perintangan penyidikan dan kami akan ajak Anda untuk langsung menyimak jalanan persidangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Daripada unsur, ya. Karena konstruksi unsur itu harus diartikan secara leksikal, ya, dan bagaimana leksikal itu kemudian punya keterkaitan dengan perbuatan. Ya. Kalau secara leksikal itu kita lihat bagaimana sebenarnya unsur tadi lalu nanti dihubungkan dengan perbuatan. Jadi yang sebenarnya ini yang nanti juga mau kita tegaskan lagi. Bagaimana sebenarnya cara membuktikan unsur itu, dan menurut pandangan kami tidak ada unsur yang dimaksudkan terhadap perbuatan yang dilakukan. Jadi itu yang juga nanti akan kita tanyakan kembali. Ada lagi? Untuk ahli nanti gimana? Ya itu yang untuk ahli dari Arief ini kan nanti akan dilanjutkan dengan ahli hukum pidana, ya. Yang itu yang kita akan lihat bagaimana tentang unsur, ya, terpenuhinya unsur, lalu juga dilihat kalau kita mau bicara unsur maka harus tegaskan dulu sebenarnya unsur itu apa yang dimaksudkan. Nah itu yang makanya harus dijelaskan secara leksikal atau gramatikal. Jadi mesti jelas, mesti paham bagaimana secara leksikal, lalu di situ dihubungkan dengan suatu perbuatan. Nah perbuatan yang dilakukan tuh sesuai gak dengan pengertian yang dimaksudkan gitu. Nah apalagi ini berkaitan dengan unsur dalam IT itu tidak bisa dipisahkan dengan apa yang diartikan di dalam penjelasan misalnya, ya. Jadi tidak bisa ditafsirkan secara sendiri-sendiri, kita harus berdasarkan pada apa yang diatur gitu terkait dengan lihat unsur. Nah kalau ada unsur yang tidak terpenuhi maka menjadi dakwaan tidak terbukti. Kalau itu maknanya maka harus dibebaskan terhadap terdakwa dalam hal itu, dan juga tidak boleh ada keraguan sedikit pun terhadap keterpenuhan unsur itu. Nah itu yang juga nanti akan kita lihat, ya, proses selanjutnya, dan juga kami akan juga sudah siapkan beberapa bukti yang mungkin menjadi bagian kami minggu depan. Ini ada juga laporan polisi yang tadi dikonfirmasi atau ditanggapi oleh Arif Rahman. Di dalam sini ada, kan sebelumnya ada ramai pemberitaan bahwa Arif Rahman itu yang membuat LP, kemudian ada yang membuat BAI dan lain sebagainya. Di sini dengan dokumen laporan polisi ini terlihat bahwa LP sudah dibuat dari jam 10 pagi. Yang artinya pada saat Arif Rahman datang sekitar jam 8 malam itu LP sudah jadi. Jadi sudah pasti bukan dia yang membuat. Kemudian yang menandatangani LP ini langsung Ibu Putri Chandrawati, bukan Arif Rahman juga. Dan ini menjadi sangat penting karena pasti nanti hakim akan melihat tentang kesamaan niat dan pengetahuannya Arif Rahman dalam kasus ini. Yang kami lihat juga hakim cukup jeli, ya, dalam memberikan pertanyaan itu. Kita bisa melihat bahwa hakim-hakim yang menyidangkan perkara ini tuh benar-benar hakim yang sangat jeli dan sangat teliti gitu, ya, melihat dan menangkap bagaimana kesamaan niat antara para terdakwa. Dan ini menjadi sangat penting, dan karena hakim yang akan memutuskan, jadi kami kembalikan lagi kepada hakim. Nah, ini sudah menjelang akhir-akhir persidangan, bagaimana dia melihat kesamaan niat, dan bagaimana tadi juga Arif Rahman diceritakan oleh Cuk, saksi ada perasaan yang ada ekspresi yang berbeda gitu dari yang biasanya murah senyum. Kemudian tadi begitu mendapatkan perintah ini dia menjadi berkerut dan wajahnya seperti tertekan gitu. Dan ketika menonton juga ada perasaan takut, ada perasaan kaget, sehingga hakim dan kami yakin hakim pasti cukup jeli gitu melihat ketika orang melakukan sesuatu tindakan itu bagaimana situasi psikologisnya. Itu sih yang kami harapkan hakim bisa dapat jeli melihat. Dan satu hal tadi yang disampaikan oleh hakim juga kan kepada Cuk juga kan, ini kan yang dapat perintah untuk lihat dan kopi dan lihat itu adalah Cuk. Lalu kenapa melibatkan misalkan BW juga melibatkan AR yang tadi disampaikan oleh hakim ketua, ya, dan yang tidak tahu menahu. Nah ini sebenarnya nanti kaitannya tadi disampaikan oleh bahwa memang tidak ada yang namanya meeting of mind berkaitan dengan case ini gitu, yang dimiliki oleh klien kami maupun Baikuni. Itu yang nanti kita lihat lagi, ya. Bang, ini Mbak Marcel, jadi artinya dari pihak kuasa hukum dari berjalan sidang hari dengan 2 saksi mahkota, Anda tidak melihat bahwa keterangan yang digali tadi tidak ada yang memberatkan untuk klien Anda? Betul. Saya lihat nggak ada, sangat mendukung. Malah membuktikan bahwa tidak ada meeting of mind, tidak ada kesamaan niat dan kesadaran dengan terdakwa utama, ya, Ferdi Sambo. Tidak ada kesadaran, tidak ada persamaan niat. Kalau istilah kerennya itu meeting of mind gitu di antara para terdakwa ini. Malah keterangan saksi ahli tadi, saksi mahkota tadi malah menceritakan dan semakin mengklarifikasi gitu peran daripada klien. Arif Rahman. Oke.